Terima kasih atas kesempatannya. Eh, di sini dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang analisis dan penyusunan anggaran kas. Nama kelompoknya yaitu ada yang pertama Tasfia Aulia dengan NIM 053, yang kedua Egy Trinindya dengan NIM 238, yang ketiga Ahmad Kamaludin NIM 402, dan yang terakhir saya Rizky Tegar dengan NIM 396. Baik, untuk di sini ada anggaran kas. Jadi pengertian dari anggaran kas ini adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta sebuah perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan kas. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan dari anggaran kas, yaitu ada 6 tujuan. Yang pertama adalah alat memantau keadaan kas, yang kedua memberikan gambaran posisi kas akhir, yang ketiga mengukur keberhasilan atas target yang sudah dibuat. Yang keempat, menyesuaikan kas dengan total modal kerja, biaya, pendapatan penjualan, dan hutang. Yang kelima, menemukan kekurangan dan kelebihan kas. Yang keenam, alat mengkoordinasi dan mengintegrasikan. Baik, di sini ada cash inflow. Jadi pengertian dari cash inflow adalah aliran arus kas yang dimana berisi tentang semua transaksi yang memberikan sebuah pemasukan terhadap sebuah perusahaan yang ada. Di sini ada beberapa sumber cash inflow, yaitu ada operasi bisnis, investasi, dan yang terakhir pembiayaan. Baik, di sini tadi sudah ada cash inflow, sekarang ada cash outflow. Nah, untuk cash outflow tersendiri adalah sebuah aliran arus kas yang isinya berbagai macam sebuah transaksi yang bisa memunculkan beban pengeluaran kas dari sebuah perusahaan. Nah, di sini ada beberapa sumber cash outflow, yaitu yang pertama pembelian bahan baku secara tunai, yang kedua pembayaran utang, yang ketiga pembayaran upah tenaga kerja langsung, yang keempat pembayaran biaya pabrik tidak langsung, kelima pembayaran biaya administrasi, yang keenam pembayaran biaya penjualan, dan yang ketujuh pembelian aktiva tetap, dan yang terakhir seperti pembayaran bunga dan sewa. Baik, di sini ada cara penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menentukan arus kas masuk ke perusahaan dalam sebulan. Yang kedua, tentukan arus kas keluar dari perusahaan dalam sebulan. Yang ketiga, arus kas masuk harus lebih besar dari arus kas keluar. Yang keempat, saldo akhir untuk bulan pertama menjadi saldo akhir untuk bulan yang kedua dan selanjutnya. Yang kelima, jika arus kas berubah negatif, Anda harus meminjam uang atau mengutang sebuah uang. Yang di sini akan menjelaskan tentang kegunaan anggaran kas. Jadi kegunaan dari anggaran kas ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan di dalam menambah dana dari sumber internal dan sekaligus memperkirakan saldo akhir tahun dari tiap-tiap sebuah anggaran. Anggaran kas jangka panjang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan kebijaksanaan keuangan dan pengeluaran kas. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari penerimaan kas, yaitu ada anggaran penjualan, keadaan persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, syarat pembayaran atau term of payment yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya ada kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang, dan yang terakhir ada anggaran perubahan aktiva tetap. Dan di sini ada pendekatan dalam penyusunan anggaran kas, yaitu ada penyusunan panjang dan penyusunan pendek.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan tunai dan penjualan kredit. Dan untuk penjualan tunainya ada persentase 30% dan untuk penjualan kreditnya 70%. Nah, untuk menentukan total penjualan ini dari penjualan kredit ditambah dengan penjualan tunai. Dan untuk mencari penjualan kredit itu penjualan kredit dikali total penjualan, dan untuk penjualan tunai presentasi penjualan tunai dikali total penjualan. Nah, kita untuk selanjutnya yaitu ke piutang neto. Untuk piutang neto tersendiri ini untuk bad debitnya itu penjualan kredit dikali 3%, dan untuk mencari piutang netonya itu penjualan kredit dikurangi bad debitnya tersendiri. Dan di sini dengan total 1.806.140.000. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada tabel anggaran penagihan piutang dari PT Berkah Jaya Abadi pada tahun 2022. Nah, di sini ada saldo awal piutangnya sebesar 21 juta, dan untuk bulan Januarinya kosong, untuk bulan Februarinya ada 12.600.000, untuk Maretnya kosong, dan untuk TW2-nya 8.400.000. Dan di sini untuk TW1 di bulan Januari sebesar 245 juta, TW1 bulan Februari sebesar 105 juta, di bulan Maret sebesar 175 juta. Dan untuk mencari TW4 ini dari TW sebelumnya dan mengikuti periode berikutnya. Dan untuk di sini untuk nilai totalnya sebesar 1.883 juta, dan untuk bulan Januari 171.500 juta, dan untuk bulan Februari 105.700 juta, bulan Maret 160.300 juta, TW2 376 juta, TW3 448.875 juta, dan untuk TW4 537.950 juta. Dan untuk sisanya yaitu 82.425.000. Baik, untuk selanjutnya yaitu anggaran penerimaan kas dari PT Berkah Jaya Abadi pada tahun 2022. Jadi di sini untuk penjualan tunainya sebesar 105 juta pada bulan Januari, dari bulan Februari pada anggaran penagihan piutang. Dan untuk selanjutnya penagihan piutang dan pendapatan lain-lainnya mengikuti, dan untuk jumlahnya ini kita jumlah semua. Untuk penjualan tunai ditambah penagihan piutang dan ditambah penagihan lain-lainnya sebesar Rp286.500.000 pada bulan Januari. Dan untuk bulan Februarinya Rp150.700.000, bulan Maretnya Rp235.300.000, untuk TW3-nya Rp523.250.000, TW3-nya Rp669.375.000, dan untuk TW yang keempat Rp873.450.000. Dan untuk selanjutnya yaitu kita menentukan anggaran pengeluaran kas. Nah, untuk anggaran pengeluaran kas ini untuk pembelian bahan bakunya bisa menggunakan 48% itu dari soal dikali dengan total penjualan. Nah, untuk di sini kita menentukan anggaran penjualan kas. Pengeluaran kas. Jadi di sini menentukan anggaran pengeluaran kas PT Berkah Jaya Abadi di tahun 2022. Selanjutnya anggaran kas sementara.
dari PT Berkah Jaya Abadi pada tahun 2022. Nah, di sini untuk saldo kas awalnya pada bulan Januari sebesar 75.500.000, Februari 134 juta, Maret 147.700.000, untuk TW2-nya 173, TW3-nya 49 juta, TW4-nya 117 juta. Dan di sini kita langsung untuk menentukan saldo kas akhir itu berasal dari kas tersedia dikurangi dengan pengeluaran kas. Dan untuk selanjutnya seperti itu akan dilakukan pengurangan untuk kas tersedia dengan pengeluaran kas. Dan untuk selanjutnya akan pada tabel schedule pembayaran bunga. Di sini untuk bulan April pada soal itu 150 juta rupiah dengan bunga pinjamannya 20%, dan untuk menentukannya yaitu 20% dibagi 12 dengan total 0,016667. Berkelanjutan untuk bulan-bulan selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu ada anggaran kas final dari PT Berkah Jaya Abadi di tahun 2022. Jadi untuk kas awalnya yaitu 75.500.000 rupiah, dan untuk penerimaan kasnya 286.500.000 rupiah. Untuk kas tersedianya ada 362.000 dan pengeluaran kasnya 228.000. Nah, untuk itu untuk menentukan saldo kas akhirnya kita kurangi untuk yang sudah diketahui, yaitu dari saldo kas awal dikurangi penerimaan kas, dikurangi kas tersedia, dikurangi pengeluaran kas. Jadi untuk totalnya di bulan Januari 134 juta ribu, dan di bulan Februari 147.700, di bulan Maret 173 juta, untuk TW2-nya 95.250.000, TW3-nya 20.125.000, dan untuk TW4-nya 4.775.000 rupiah. Baik, cukup sekian yang bisa kami presentasikan dalam materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.